Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 8. Menyukai tanpa memiliki. Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang ingin memberikan lukisan Mona Lisa, tapi dengan satu syarat, Anda tidak boleh menjualnya? Betul. Ini artinya Anda punya kesempatan menatap lukisan yang luar biasa itu kapanpun Anda mau. Namun ini juga berarti Anda tiba-tiba harus bertanggung jawab menjaga salah satu peninggalan terbesar dan terpenting dalam sejarah manusia. Anda harus menjaga lukisan agar tidak dicuri, membersihkannya dari debu dan kotoran, melindunginya dari sinar matahari, serta menyimpannya dalam suhu dan kadar kelembapan khusus. Semua ini sama sekali tidak mudah. Belum lagi Anda harus berhadapan dengan berbagai rupa pecinta seni yang mengantre setiap hari untuk menikmati lukisan itu. Bisa jadi, rasa gembira yang awalnya Anda rasakan perlahan pudar akibat beban perawatan dan pemeliharaan yang Anda tanggung. Apakah senyum misterius Mona Lisa masih terlihat memesona? Mungkin tidak. Jadi, ya, biarkan saja lukisan itu tetap berada di tempatnya di Museum Louvre. Kita sangat beruntung hidup di zaman modern yang memberikan akses luas pada berbagai macam karya seni dan kepingan sejarah yang luar biasa tanpa harus membeli atau merawatnya sendiri. Kota-kota yang kita diami adalah sumber kesenian, kebudayaan, dan hiburan. Kita tidak perlu menciptakan hal-hal itu di rumah kita. Hikmah inilah yang saya pelajari bertahun-tahun lalu saat baru lulus kuliah. Saya mengambil jurusan sejarah seni dan sempat bekerja paruh waktu di sebuah galeri seni modern. Saya menghadiri banyak pameran, membaca berbagai buku dan majalah, serta merasa cukup ahli di bidang ini. Pada suatu hari, saya mendapat kesempatan membeli karya seni seorang seniman terkenal. Tanpa pikir panjang, saya pun mengambil kesempatan itu. Ini langkah besar di usia saya yang masih muda, berada di jalur untuk menjadi kolektor seni. Tak butuh waktu lama, rasa gembira saya mulai hilang begitu sadar saya harus bertanggung jawab dan mengeluarkan biaya akan karya seni tersebut, mulai dari proses pemilihan lapisan penutup sampai pembingkaian. Masalah berikutnya adalah tempat memajang. Sebenarnya saya tidak berhenti memikirkan bagaimana kecocokan karya seni modern dengan apartemen yang saya huni, yang bergaya kuno ala zaman sebelum perang. Masih banyak hal lain yang luput dari pertimbangan saya, yaitu pencahayaan, pantulan lampu, dan garis desain. Akhirnya saya memilih tempat terhormat di atas perapian. Meskipun tidak serasi dengan ubinnya yang berdesain lawas, saya ingin karya seni itu menjadi dekorasi utama, lagi pula harganya mahal. Setelah selesai dengan segala permasalahan ini, akhirnya saya punya waktu untuk duduk dan menikmati harta karun saya. Tapi bayangkan betapa terkejutnya saya ketika menyadari ada serangga hitam kecil persis di tengah-tengah karya yang berharga itu. Bagaimana serangga itu bisa menyelinap di bawah bingkai kaca? Entahlah, tak ada yang bisa saya lakukan. Saya pun tetap memajang karya tersebut dengan bangga. Saat pindah ke apartemen lain, saya membungkus dan membawanya dengan hati-hati. Tetapi apartemen yang baru ini melarang penghuni memaku dan memajang apapun di dinding. Sehingga karya seni itu terpaksa turun derajat dan diletakkan di lantai. Setelah beberapa kali pindah apartemen, saya merasa lelah dengan proses mengangkat dan menaruhnya lagi ke tempat-tempat baru. Akhirnya selama 5 tahun, lukisan itu tergeletak di lemari dalam keadaan dibungkus rapat dengan plastik gelembung. Sebelum akhirnya saya jual. Sejak saat itulah saya memutuskan bahwa karya seni memang sebaiknya berada di museum, tempat saya bisa pergi dan datang kapanpun saya mau. Menemukan cara untuk mencintai tanpa memiliki sesuatu adalah salah satu kunci bagi kehidupan minimalis.
Ambil contoh mesin pembuat cappuccino yang berdebu di lemari dapur kita. Secara teori, mesin ini memudahkan juga memewahkan pembuatan secangkir kopi dengan buih panas di atasnya di rumah sendiri. Nyatanya, repot sekali ketika harus membersihkan wadah kopi setiap selesai dipakai. Susah dikeluarkan dan susah dikembalikan lagi. Selain itu, kopinya juga tidak pernah terasa pas. Entah bagaimana, nilai keistimewaannya berkurang justru saat kita bisa menikmatinya kapanpun dan sebanyak apapun. Cukup beberapa kali saja kita berpura-pura menjadi barista. Selebihnya, ternyata lebih seru berkunjung ke kedai kopi dan menikmati suasana sambil menyeruput kopi pilihan kita. Menerapkan hidup minimalis berarti melawan keinginan untuk menghadirkan tiruan dunia luar di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak perlu membeli dan merawat perlengkapan home theater, kebugaran, atau pekarangan seluas-luasnya. Pergilah ke bioskop, berolahragalah di luar rumah, dan pergilah ke taman atau kolam renang di lingkungan Anda. Anda tetap bisa menikmati semua kegiatan yang sama tanpa harus menyimpan dan merawat barang-barang itu. Jika mudah tergoda dengan barang-barang cantik dan menarik, Anda harus menjadikan mencintai tanpa memiliki sebagai moto. Silakan nikmati keindahan bentuk-bentuk gelas yang meliuk, keahlian sang pengrajin yang membuat gelang antik, atau warna-warna cerah dari vas mahal. Tapi, alih-alih membawa pulang semuanya, biarkan semua itu tetap berada di rak pajang toko. Kunjungan ke toko bisa dibayangkan seperti kunjungan ke museum, kesempatan melihat keindahan dan desain karya-karya besar tanpa ada peluang atau tekanan untuk membelinya. Prinsip ini juga saya terapkan setiap kali membuka internet. Jujur saja, melihat-lihat foto suatu barang saja sudah membuat saya cukup puas, sama seperti perasaan telah memiliki barang itu. Agar dapat menerapkan hidup minimalis, kita perlu mengurangi jumlah barang yang membutuhkan perawatan dan perhatian kita. Untunglah, ada banyak sekali cara untuk melakukannya, antara lain dengan memindahkan kegiatan hobi dan kegiatan lain ke tempat umum. Efek sampingnya pun luar biasa. Saat berada di taman, museum, bioskop, dan kedai kopi, dan berhenti mencoba membawa semua suasana ini ke dalam rumah, kehidupan sosial kita menjadi lebih aktif dan kita benar-benar menjadi bagian dari masyarakat. Dengan mendobrak dinding barang di sekitar, kita akan mampu melangkah ke dunia luar, menikmati pengalaman yang lebih segar, langsung, dan bernilai.